Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Elvina Damayanti dari Prodi 20 NP1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Adapun materinya yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan, yang kedua implikasi dan tahap implementasi pendidikan, yang ketiga model implementasi kebijakan pendidikan, yang keempat pendekatan implementasi kebijakan pendidikan, dan yang terakhir yaitu faktor-faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Baik, yang pertama yaitu pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau kelompok dan pemerintah atau instansi swasta untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat sebelumnya guna mencapai tujuan pendidikan. Dari pengertian di atas, jelas bahwa implementasi kebijakan dilakukan setelah adanya perumusan masalah, formulasi dan legitimasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan perangkat politik dalam memutuskan kebijakan pendidikan yang akan digunakan dan dilaksanakan. Yang kedua yaitu implikasi dan tahap implementasi kebijakan pendidikan. Implikasi dari kebijakan yang diambil mempersyaratkan dua hal. Yang pertama yaitu sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. Kedua, implikasi dari karakteristik pembuat kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan adalah upaya untuk meningkatkan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya dalam pengambilan keputusan selalu ditemukan problem. Tahapan implementasi kebijakan pendidikan yang pertama yaitu perumusan masalah, menganalisis keadaan atau kondisi tertentu yang menimbulkan suatu masalah dan merumuskan beberapa alternatif kebijakan yang dapat memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu peramalan. Peramalan merupakan proses perumusan beberapa alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Alternatif kebijakan yang telah dibuat kemudian diprediksi mengenai konsekuensinya jika diterapkan di masa yang akan datang untuk memberikan informasi tentang masalah selanjutnya yang akan timbul. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kelemahan dan kelebihan dari setiap alternatif kebijakan yang telah dibuat agar para pembuat kebijakan dapat merekomendasikan kebijakan yang tepat untuk diputuskan oleh decision maker. Yang keempat yaitu monitoring kebijakan. Kebijakan yang telah dipilih kemudian diputuskan dan dilaksanakan. Monitoring dilakukan di tengah-tengah pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan kebijakan dan konsekuensi untuk tetap dilanjutkan atau tidak. Yang kelima yaitu evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan, memberikan informasi tentang hasil kebijakan yang telah diterapkan. Yang ketiga yaitu model implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dalam implementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Yang kedua yaitu model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah untuk dilaksanakan. Yang ketiga, model integratif menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai dengan evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.
Yang keempat yaitu pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Pendekatan struktural secara umum dapat dikenali bahwa struktur yang bersifat organis sangat relevan untuk implementasi kebijakan pendidikan. Ini sangat dimungkinkan sebab implementasi kebijakan pendidikan senantiasa berubah-ubah lagi ketika arus implementasi itu bukan linear. Yang kedua yaitu pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural struktur dianggap relevan untuk proses implementasi kebijakan pendidikan, namun tidak begitu penting untuk mengembangkan proses dan prosedur yang tepat. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Analisis keperilaku pada berbagai masalah manajemen. Yang paling terkenal adalah apa yang seringkali disebut para penganut aliran organisasi sebagai organizational development atau pengembangan organisasi. Yang keempat yaitu pendekatan politik. Pendekatan ini mengacu pada pola kekuasaan dan pengaruh yang terjadi dalam organisasi. Asumsi dasarnya tidak lepas dari proses kekuasaan yang terjadi dalam keseluruhan proses kebijakan. Selanjutnya, faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak. Faktor terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka sebagai kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring dan yang biasa dipakai, sering dievaluasi yang dipilih. Baik, itulah pemaparan materi dari saya mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.